Biarlah mata kami terus tertuju padamu Tuhan. Biarlah terus pandangan kami terus terfokus hanya kepada Tuhan. Di masa-masa prapaskah ini biarlah kami juga terus terfokus memandang kepada salib-Mu yang mulia itu. Salib Kristus yang senantiasa membebaskan setiap umatnya dari setiap belenggu dosa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan, kami akan merenungkan, belajar tentang kebenaran yang Engkau nyatakan bagi setiap kami di dalam Alkitab ini Tuhan. Engkau tolong setiap kami, biarlah kami memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid yang terus senantiasa mau belajar, mendengar dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan terkhususnya untuk hamba-Mu yang menyampaikan ini, kiranya hamba-Mu juga Tuhan tolong sertai untuk menyampaikan firman Tuhan yang tiada terbatas ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang mulia ini boleh kami sama-sama renungkan, boleh sama-sama kami hidupi. Tidak hanya melalui jemaat-Mu tetapi juga hamba-Mu sendiri. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Shalom, selamat malam. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Kita bacakan terlebih dahulu dari Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 sampai 36. Saya akan bacakan dari TP yang pertama. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sekali lagi kita bacakan ayat yang terakhir ini secara bersama-sama ya. Kita buka suara kita sama-sama. Akan menjadi fokus kita sama-sama pada renungan hari ini. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita pasti nggak asing ya dengan sekte-sekte yang sesat. Tiap tahun pasti ada aja berita sekte sesat. Baik itu di Indonesia ataupun di seluruh belahan dunia yang ada. Pasti akan muncul. Bahkan yang kita lihat ini beritanya udah lama dan udah ketangkap semuanya gitu ya. Dari Lia Eden, gitu ya, kerajaan ubur-ubur gitu ya, dan sebagainya gitu ya, macem-macem gitu ya. Tapi kita lihat polanya gitu ya. Pasti mereka ada pemimpinnya. Seorang pemimpin yang mengklaim dirinya adalah seorang Tuhan atau minimal dia adalah wakil Tuhan. Pasti itu polanya. Dia Tuhan atau dia wakil Tuhan. Dia Mesias, dia penyelamat atau dia penyampai pesan dari yang maha tinggi itu katanya gitu ya. Dan pasti polanya pengikutnya semuanya radikal-radikal. Pengikutnya militan semuanya. Pengikutnya bersedia memberikan seluruh hidupnya, memberikan harta bendanya, memberikan nyawa mereka. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kalau ada sekte-sekte sesat, ada yang mati secara massal gitu ya, bunuh diri secara massal gitu ya. Melakukan pesta seks secara massal gitu ya. Melakukan korban terhadap bayi-bayi secara massal gitu dan sebagainya ya. Model-modelnya seperti itu. Ada pemimpinnya yang mengklaim dirinya Tuhan, wakil Tuhan. Dan pengikutnya bisa mengikutinya dengan memberikan nyawanya sekalipun dia kasih gitu ya. Hal yang serupa sebenarnya ya terjadi di kekristenan bukan? Saya nggak masukkan di sini gitu ya. Ada pola yang sama bukan di kekristenan yang terjadi. Ada diri yang mengaku sebagai seorang malaikat. Nah kalau ngikutin ya, ada mengaku bahwa dia wakil Tuhan.
yang benar-benar berbicara secara langsung. Kalau misalnya saya hari ini gitu ya berbicara, saya mengatakan bahwa jemaat yang terkasih, Tuhan berbicara pada saya secara langsung. Saya ini wakilnya Tuhan dan saya berbicara pada Anda secara langsung. Saya mendengar Tuhan berbicara, besok tolong sediakan 1000 bakmi untukmu Daniel Yonatan misalnya gitu ya. Apakah Bapak Ibu percaya dengan perkataan saya? Besok harus segera transfer sekian gitu ya, seperti yang beredar gitu ya. Di luar bisa percaya. Kalau sekarang saya berbicara hal yang sama, apakah Bapak Ibu bisa percaya? Mengapa mereka dapat melakukan demikian? Mengapa orang-orang pengikut sekte-sekte ini bisa melakukan demikian? Mereka percaya, mereka patuh kepada pemimpinnya. Mereka rela menyerahkan dirinya secara sepenuh kepada ajaran tersebut. Mereka menganggap bahwa ajaran yang mereka terima adalah ajaran yang benar, yang menyelamatkan setiap mereka, yang mendamaikan setiap diri mereka. Dari sini kita melihat bahwa seorang yang percaya, benar-benar percaya, ia adalah orang yang benar-benar mau tunduk, patuh sepenuh hatinya. Namun mari kita renungkan, jika orang bisa percaya dan patuh kepada ajaran yang sesat, kenapa kita yang memiliki kebenaran, yang tahu kebenaran firman Tuhan ini, masih saja sulit percaya, bahkan tunduk dengan sepenuh hati kepada Tuhan kita. Kita yang tahu kebenaran ini, firman Tuhan ini, kita yang tahu doktrin yang benar, dikatakan demikian, tapi kita masih sulit sekali untuk patuh kepada Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai tema ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Percaya dan patuh kepadanya. Semestinya saya pun tidak perlu mengeksplorasi ini. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu, dari tema sudah jelas. Percaya dan patuh pada Tuhan. Tapi apakah mudah untuk dilakukan? Dua frasa, percaya dan patuh. Saya nggak perlu menjelaskan yang beribet-ribet. Pasti jemaat udah tahu maksudnya apa, tujuannya apa. Percaya dan patuh. Tapi mari saya ngajak hari ini kita untuk renungkan bagian yang telah kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36 tadi. Apa artinya percaya dan patuh kepada Tuhan? Yang pertama, percaya kepada Yesus berarti mengakui otoritasnya. Kalau kita lihat dari pasal 30 ayat 31 sampai 35 bahwa kita harus percaya pada Yesus, itu berarti mengakui otoritas yang ada daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Jemaat yang terkasih, Yesus datang dari atas, dari surga, dan berbicara tentang hal-hal yang surgawi. Yesus kita, Tuhan kita, bukan hanya seorang guru atau nabi, tapi dialah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Dalam ayat 35 dikatakan juga Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepada anak, dan ini berarti bahwa Yesus memiliki otoritas yang penuh atas segala sesuatu. Otoritasnya penuh atas segala sesuatu. Bagi setiap kita umatnya, bagi seluruh alam semesta ini yang diciptakannya. Tapi mengapa banyak orang yang masih menolak otoritas Yesus? Tetapi mengapa kita sebagai umat Kristen juga masih ada yang menolak otoritasnya? Mungkin mereka lebih percaya kepada diri sendiri atau sistem di dunia ini. Ayat 32 dikatakan juga hal yang serupa. Yesus mengatakan, tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak seorang pun juga dapat menerimanya. Walaupun sudah disaksikan, ada orang yang masih tidak dapat menerima Kristus. Tidak bisa menerima otoritasnya.
Masih ada orang yang lebih percaya kepada prinsip hidup di dalam dunia ini, prinsip-prinsip sekuler yang ada di dunia ini daripada kebenaran firman Tuhan, bukan? Seberapa banyak orang Kristen yang masih percaya kepada tradisi-tradisi yang salah, tradisi-tradisi yang tidak membenarkan kita. Berapa banyak orang-orang Kristen yang masih ikut sistem-sistem di dunia ini yang kotor, sistem-sistem yang di dunia ini yang salah, yang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Dan merasa bahwa mereka tetap harus melakukannya, karena kita masih hidup di dunia. Biar ini menjadi perenungan bagi setiap kita, jemaat yang terkasih. Apakah kita sungguh-sungguh mengakui otoritas Yesus sebagai Tuhan, sebagai pusat hidup kita? Saya lebih suka mengatakan pusat hidup daripada dia yang terutama gitu ya. Karena Yesus adalah pusat hidup kita. Atau kita hanya percaya kepada Tuhan, percaya otoritasnya sekedar teori saja. Dan tetap ingin mengatur hidup kita sendiri tanpa tunduk di dalam otoritas Tuhan. Jemaat yang terkasih, mengakui otoritas Yesus berarti kita tidak bisa hanya percaya secara teori. Jika kita sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan, maka sikap kita berikutnya adalah tunduk dan taat. Kita patuh kepada Tuhan kita. Ini yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, dikatakan percaya kepadanya membawa hidup kekal, tetapi tidak taat berarti menolak Dia. Percaya kepada Yesus berarti hidup di dalam kepatuhan, jemaat yang terkasih. Tapi masalahnya adalah percaya pasti patuh. Kalau kita percaya itu pasti ada kepatuhan. Tapi masalahnya kalau kita patuh belum tentu percaya. Paham di sini ya? Kalau ada seorang yang patuh, belum tentu dia percaya. Belum tentu. Misalnya gitu ya. Ada yang patuh karena dia takut. Patuh kepada peraturan yang dibuat oleh kepolisian mungkin gitu ya. Karena apa? Karena takut ditilang. Biasanya mungkin ya, seret, dia lampu merah, kuning, hijau gitu ya, kuning gitu ya, dia ngeput seret. Begitu ada polisi yang berdiri di situ, dia tiba-tiba ngerem seret. Kenapa? Takut ditilang. Jadi ada patuh yang bukan karena dia percaya kepada polisi. Ada patuh karena dia takut. Ada yang patuh juga karena terpaksa. Dia taat, tunduk karena terpaksa. Misalnya contoh simpel ya Bapak Ibu. Anak saya itu yang besar itu lagi gandrung dengan warna pink gitu ya. Entah mengapa dia maunya pink terus gitu ya. Dan juga melihat baju yang kalau saya sebut itu kutang itu ya. Kutang itu harus yang pink. Tidur pun pakai seperti itu gitu ya. Nah, saya sama istri saya itu mengatakan bahwa kalau tidur pakai baju seperti itu kedinginan, masuk angin, besok pasti sakit gitu ya. Besok pasti sakit. Nggak mau. Dia nggak mau. Bahkan nangis gitu ya. Maunya pink. Karena bagi dia kalau pakai pink seperti princess gitu ya, seperti mermaid gitu ya. Kita jelasin dia nggak mau gitu ya. Tetap sampai nangis maunya seperti itu. Saya bilang harus pakai baju tidur, harus yang lengan panjang, celana panjang supaya nggak masuk angin, nggak mau. Sekali kejadian, beneran besok masuk angin, gitu ya. Tapi apakah langsung percaya kepada omongan orang tuanya? Enggak juga, Bapak Ibu. Udah sembuh, begitu diingetin lagi, tetap maunya seperti itu, gitu ya. Akhirnya mau nggak mau daripada dia sakit lagi, kita paksa, gitu ya. Kita tegesin gitu ya, kita marahin gitu ya. Kita paksa, tekep, pakein bajunya gitu ya. Nggak peduli dia nangis gitu ya. Karena kalau enggak dia sakit. Jadi ada patuh yang karena terpaksa, bukan karena percaya. Tapi jika seorang yang sungguh percaya Bapak Ibu, ia akan patuh secara sukarela loh. Kalau dia benar-benar patuh,
Kalau dia benar-benar percaya, dia akan patuh secara sukarela. Mengapa demikian? Karena di dalam sikap percaya, seperti yang saya katakan di awal tadi, pasti ada unsur penyerahan diri dan penundukan diri secara utuh. Sama seperti halnya ilustrasi yang sering diulang-ulang. Kenapa Bapak Ibu langsung percaya duduk di sana? Karena Bapak Ibu percaya bahwa kursi ini kuat. Kenapa ada seorang yang langsung dengan yakin dia menyeberangi suatu jembatan? Karena dia tidak ragu. Karena dia yakin, dia percaya bahwa jembatan itu kokoh. Kenapa ada seorang percaya pada dokter? Dia mau mengikuti setiap resep-resep yang dibuat gitu ya. Mau mengikuti setiap tindakan-tindakan yang ada. Karena percaya. Dia akan patuh dari setiap yang dokter katakan gitu ya. Ini akhirnya saya ngalamin sendiri gitu ya. Karena saya gak pernah ngurusin rumah sakit gara-gara saya sakit, anak saya sakit gitu ya. Anak saya harus operasi. Akhirnya jadi tahu gitu ya. Jadi bisa percaya sama dokter gitu ya. Maksudnya apa gitu ya. Karena anak saya masih umur 1 tahun gitu ya. Jadi ketika itu ditanganin oleh dokter spesialis bedah doang. Atau bukan untuk dokter jaga gitu ya. Kami bawa IGD. Solusinya bukan solusi yang terbaik ternyata gitu ya. Bukan solusi yang terbaik. Akhirnya dirujuk pada dokter spesialis bedah gitu ya. Dan tetap aja itu bukan solusi yang terbaik. Kenapa? Karena bukan bidangnya yang menangani masalah di anak saya. Jadi saya harus cari dokter yang apa? Dokter spesialis bedah, tulang, tangan, anak. Jadi harus ada imbu-imbuannya itu ya. Dan sampai saya tanya, dokter pernah pegang operasi, anak usia berapa paling muda? 1 bulan dikatakan, saya langsung percaya. Ya udah langsung tolong ditindak.
Karena percaya tanpa ketaatan adalah tanda bahwa kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya. Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita terus melatih hidup. Bukan satu hal yang mudah membalikkan telapak tangan kita gitu ya. Tapi hal ini harus terus-menerus kita upayakan, kita terus latih. Di dalam pekerjaan kita, mari kita terus merenungkan, mari kita terus melihat diri lagi. Apakah saya menjalankan nilai-nilai kekristenan meskipun tidak ada orang yang melihat? Di dalam setiap relasi kita, baik suami istri, di dalam keluarga, orang tua dengan anak, dan seluruhnya terhadap sesama kita. Apakah kita terus mengutamakan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup kita? Atau hanya kita terus menuntut ego kita kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita? Di dalam pelayanan, mari kita terus merenungkan apakah kita terus melayani Tuhan dengan penuh ketaatan. Atau kita melayani Tuhan karena kita merasa nyaman. Begitu ada hal yang sulit, begitu ada masalah, kita mulai mundur. Kita merasa bahwa ini bukan jalan Tuhan. Mari kita percaya pada Yesus, Bapak Ibu. Karena percaya pada Yesus bukan sekadar kata-kata saja. Upayakan ini. Biar percaya kepada Yesus menjadi suatu langkah yang nyata. Dan iman sejati bukan hanya terdengar di bibir, tapi terlihat di dalam ketaatan yang hidup. Saya hari ini berada di sini, itu pun juga produk dari tema kita. Percaya dan patuh. Tidak ada contoh Stephen, tidak ada penginjil Stephen tanpa percaya dan patuh pada Tuhan. Saya tidak mengklaim diri saya 100% saya berhasil, saya sempurna melakukan ketaatan ini. Tidak. Tapi saya terus melatih di dalam hidup saya. Saya terus berusaha. Saya terus mendekat kepada Tuhan. Saya terus berelasi kepada Tuhan. Saya terus belajar menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Kalau bukan karena percaya dan patuh, saya tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan. Kalau bukan karena percaya dan patuh, saya tidak akan pernah membawakan firman Tuhan. Saya akan pilih zona nyaman saya. Kalau bukan percaya dan patuh, di dalam relasi saya dengan istri, ketika saya bertengkar misalnya gitu ya, saya akan membiarkan diri saya kalut dengan emosi saya. Kalau bukan percaya dan patuh, kita bukan siapa-siapa di hadapannya. Mari kita belajar Bapak Ibu. Dua kata yang sederhana, tapi memang sulit untuk dilakukan. Dan perlu proses yang terus menerus, bukan sekali dua kali untuk dilakukan. Setiap kesulitan hidup yang kita lewati, setiap permasalahan hidup yang kita lewati, biarlah dua kata ini yang terus mengiringi kita. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan pasti sanggup memelihara kita. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Dan mari kita taat di dalam segala kesulitan yang ada, di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Tuhan akan menyertai kita, memberikan kita jalan keluar. Walaupun di dalam perjalanan kita belum bisa melihat jalan keluar itu. Tapi mari kita terus percaya dan patuh kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong setiap kami untuk terus hidup memiliki sikap percaya dan patuh kepadamu Tuhan. Ingatkan setiap kami terus menerus di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam setiap perjalanan iman kami, di dalam setiap langkah hidup kami bersama dengan pasangan kami, keluarga kami, sesama kami. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga dengan demikian kami terus boleh belajar berjalan dengan Engkau.
Apapun kondisinya, kami terus percaya dan patuh kepada Tuhan. Kami menjadi jemaat yang militan. Kami menjadi jemaat yang radikal di dalam Tuhan. Bukan jemaat yang som-som kuku. Bukan jemaat yang timbul tenggelam. Tapi kami terus berjalan percaya dan patuh kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kami terus beribadah pada Engkau. Kami mau melakukannya. Tuhan menghendaki kami berdoa, kami melakukannya. Tuhan menghendaki hidup kami berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik. Kami belajar melakukannya. Biarlah kami terus percaya dan patuh kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan kami saja, tetapi menjadi bukti nyata atas iman kami yang hidup ini. Tolong setiap kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.